warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita akan menjelaskan sedikit tentang pengantar filsafat ilmu. Dan perkenalkan, nama saya Baituliza, NIM 4119112, dan teman saya. Hai, saya Nur Aisyah Wulandari, NIM 4119109. Hai, nama saya Cinsin Vanessa Silvi, NIM 4119110. A. Definisi filsafat. Secara sederhana, filsafat ilmu terdiri dari dua kata, yaitu filsafat dan ilmu. Filsafat artinya berpikir keras, radikal, dan berada pada tataran makna. Bebas artinya tidak ada yang menghalangi kerja pikiran. Secara istilah, ilmu dalam bahasa Arab mengetahui. Maka filsafat ilmu adalah filsafat yang menjadikan ilmu sebagai objek kajiannya. B. Cabang-cabang filsafat ilmu. 1. Ontologi. Ontologi merupakan bagian filsafat yang paling umum, atau merupakan bagian dari metafisika, dan metafisika merupakan salah satu bab dari filsafat. Ditinjau dari segi ontologi, ilmu membatasi diri pada kajian yang bersifat empiris. Berdasarkan objek yang ditelaah dalam ilmu, pengetahuan terdapat dua macam, yaitu objek material dan objek formal. Objek material merupakan seluruh lapangan atau bahan yang dijadikan objek penyelidikan suatu ilmu. Objek formal ialah penentuan titik pandang terhadap objek material. 2. Epistemologi. Epistemologi berasal dari kata Latin epistem, yang berarti pengetahuan atau pengertian, dan logos yang berarti ilmu. Epistemologi disebut juga teori pengetahuan, merupakan cabang dari ilmu filsafat yang membahas deskripsi, cakupan, dan logos atau ilmu. C. Aksiologi. Istilah aksiologi berasal dari bahasa Latin axia yang berarti nilai dan logos yang bermakna ilmu. Secara alamiah, masalah yang dicakup oleh aksiologi yaitu yang berkaitan dengan nilai dan manfaat dari setiap pengetahuan yang ditemukan oleh manusia merupakan alasan utama mengapa manusia berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan mengembangkan teknologi. Aksiologi secara spesifik membahas apa manfaat dari suatu riset apabila tujuan-tujuan khusus dari suatu riset terpenuhi. Metode ilmiah adalah suatu rangkaian prosedur tertentu yang diikuti untuk mendapatkan jawaban tertentu dari pernyataan yang tertentu pula. Kerangka dasar prosedur ilmu pengetahuan dapat diuraikan menjadi 6. Yang pertama, sadar akan adanya masalah dan perumusan masalah. Yang kedua, ada pengamatan dan pengumpulan data yang relevan. Yang ketiga, ada penyusunan atau klarifikasi data. Yang keempat, ada perumusan hipotesis. Yang kelima, ada deduksi dari hipotesis. Dan yang terakhir, tes pengujian kebenaran atau klarifikasi. Sistematisasi metode-metode ilmiah pada setiap bidang keilmuan. A. Beberapa unsur umum dalam subjek. Pertama, bertanya, ragu dan kritis. Yang kedua, rasional. Yang ketiga, intuitif atau konkret, dan konseptual atau abstrak. Yang terakhir, reflektif, observatif, deskriptif, dan eksperimen. B. Beberapa unsur metode umum. Yang pertama, aksioma. Yang kedua, dedit. Yang ketiga, pembagian. Yang keempat, hipotesa. Yang kelima, analogis. Yang keenam, komparatif. Yang ketujuh, pembuktian. Yang kedelapan, verifikasi. C. Situasi ilmiah yang berbeda ada dua. Yang pertama, metode penelitian atau inventif, yaitu jalan tertentu untuk lebih mendasari atau untuk memperluas ilmiah. Yang kedua, ada metode pembicaraan atau edukatif, yaitu jalan tertentu untuk mengajar dan mempelajari ilmiah yang sudah terbentuk. D. Dua pendekatan yang fundamental. Yang pertama, metode historis, elektif, eliminatif, dipelajari aliran-aliran dan teori-teori pada bidang tertentu yang muncul sepanjang sejarah dengan membandingkan dan menganalisanya. Yang kedua, metode sistematis. Dalam dialog dengan aliran dan teori lain, secara sistematis metodis dibangun teori yang meliputi semua segi dan soal pada bidang penelitian.
Dua pengarahan penelitian yang fundamental. Yang pertama, metode a posteriori atau kritis. Hal yang menjadi titik tolak itu tergantung pada adanya hal yang dicari. A. Analisa atau reduksi struktural. B. Induksi. C. Regresi dari akibat ke sebab. Yang kedua, ada metode a priori atau spekulatif. Hal yang menjadi titik tolak menurut adanya mendahului hal yang dicari. A. Sintesa atau produksi struktural. B. Deduksi. C. Progresi. Posisi filsafat dalam ilmu. Secara historis, antara ilmu dan filsafat merupakan suatu kesatuan, namun dalam perkembangannya mengalami divergensi, di mana dominasi ilmu lebih kuat mempengaruhi pemikiran manusia. Kondisi ini mendorong pada upaya untuk memposisikan keduanya secara tepat sesuai dengan batas wilayahnya masing-masing. Menurut Siti Ghazalbah, ada dua tugas filsafat yang tidak ada pada ilmu, yaitu 1. Refleksi terhadap dunia menyeluruh, khususnya terhadap makna, tujuan, dan nilai. 2. Menguji pengertian-pengertian, baik yang dipakai oleh ilmu atau oleh anggapan umum secara kritis. Adapun persamaan antara ilmu dan filsafat adalah bahwa keduanya menggunakan metode berpikir reflektif dalam upaya menghadapi atau memahami fakta-fakta dunia dan kehidupan. Terhadap hal tersebut, baik filsafat maupun ilmu bersikap kritis, berpikir terbuka, serta sangat komitmen pada kebenaran. Sementara itu, perbedaan filsafat dengan ilmu lebih berkaitan dengan titik tekan, di mana ilmu mengkaji bidang yang terbatas. Ilmu lebih bersifat analitis dan deskriptif. Dalam pendekatannya, ilmu menggunakan observasi eksperimen dan klarifikasi data pengalaman indera serta berupaya untuk menemukan hukum-hukum atas gejala-gejala tersebut. Sedangkan filsafat berupaya mengkaji pengalaman serta menyeluruh sehingga lebih bersifat eksklusif dan mencangkup hal-hal umum dalam berbagai bidang pengalaman manusia. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau pengucapan. Dan terima kasih yang sudah mau menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.